Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastria Tamara Dewi dari Prodi Keperawatan kelas 1A dengan NIM 10403033 Politeknik Negeri Subang. Di sini saya akan meresum buku Pancasila yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Buku ini disusun oleh Dr. Ujang Chandra SSH MHME. Berikut penjelasan resum yang telah saya buat. Baiklah, berikut resum yang telah saya buat mengenai buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Dalam buku ini terdapat bab 1 yang menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalam bab 1 ini terdapat beberapa poin. Ada poin A yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Dan poin B menjelaskan tentang rumusan Pancasila. Poin C menjelaskan tujuan mempelajari Pancasila. Lalu berikutnya ada bab 2, di mana bab 2 ini menjelaskan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalam bab 2 ini ada beberapa poin yang menjelaskan tentang poin A, menjelaskan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Poin B menjelaskan Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Dan poin C menjelaskan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU/X/2012. Lalu selanjutnya ada bab 3. Di sini bab 3 menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalam bab 3 ini ada beberapa poin, yaitu poin A yang menjelaskan tentang pengertian filsafat, poin B menjelaskan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, poin C menjelaskan konsep dasar filsafat dasar Pancasila, dan poin D menjelaskan landasan filsafat Pancasila. Lalu di sini ada bab 4. Bab 4 yaitu menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Poin-poinnya itu menjelaskan pengertian nilai, etika, dan norma. Dan poin B menjelaskan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Lalu berikutnya ada bab 5. Bab 5 di sini membahas tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, menjelaskan tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan poin B menjelaskan isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Dan poin C menjelaskan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Lalu berikutnya ada bab 6 yang membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin A menjelaskan tentang pengertian ideologi, poin B menjelaskan makna ideologi bagi bangsa Indonesia, poin C menjelaskan tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, dan poin D menjelaskan tentang kedudukan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Lalu berikutnya ada bab 7. Di sini bab 7 membahas tentang memahami demokrasi Pancasila, di mana di dalam bab 7 ini ada 2 poin. Poin pertama yang A yaitu menjelaskan tentang perkembangan demokrasi Indonesia, dan poin B menjelaskan tentang konsepsi demokrasi. Berikutnya ada bab 8 yaitu membahas tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dalam bab 8 ini membahas tentang A, sejarah perkembangan hak asasi manusia, B, membahas tentang istilah dan pembahasan hak asasi manusia, C, membahas macam-macam hak asasi manusia, dan D, membahas pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Pancasila. Dan bab 9 di sini memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalam bab 9 ini ada beberapa poin yang menjelaskan tentang A, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B, menjelaskan isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dan poin C menjelaskan tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, poin D menjelaskan tentang hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, poin E menjelaskan tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Poin F
menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir ada poin G yang membahas tentang struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir di sini ada bab 10. Bab 10 ini menjelaskan tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam bab 10 ini ada beberapa poin yang menjelaskan tentang A. Pengertian paradigma, B. Menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan, C. Menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi, D. Menjelaskan tentang Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan yang terakhir ada poin E yang menjelaskan tentang eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan di dalam meresum buku ini, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.